Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas mengenai wali ya. Wali pernikahan, mengenai syarat wali dan siapa yang berhak untuk menjadi wali suatu pernikahan. Sekarang halaman 113 mengenai hukum melamar. Hukum melamar atau mengajak untuk menuju ke akad suatu pernikahan. Mahram sebentar lagi. Halaman 115 ini. Nanti setelah ini. Habis pembahasan ini langsung menuju ke situ. Mengenai mahram-mahram. Nah, situ ada mahram sebab perkawinan. Ada 4 nanti. Halaman berikutnya nanti. Halaman 117 nanti di situ ada namanya Ummu Zaujah, ibunya si istri atau mertua sampai ke atas. Halaman 117 nanti di situ ada Pak Arif. Kepala nomor 1 sendiri itu. Dan yang 4 yakni wanita-wanita yang haram dinikahi menurut nas, yaitu sebab ada hubungan musyaharah atau mertua. Yang pertama ibunya si istri, berarti mertua wanita sampai ke atas. Bon kepanggih. Ya ini mahram ini. Mahram itu tidak membatalkan wudhu. Oh, ibarat yang menyatakan bahwa mahram tidak membatalkan wudhu. Kembali lagi ke bab 1 dalam masalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Dalam fikih 1 hal-hal yang membatalkan wudhu, di situ menyentuh wanita ajnabiyah. Jadi yang membatalkan wudhu menyentuh wanita ajnabiyah, yaitu wanita yang bukan mahram. Nah, kemudian berarti untuk mengetahui siapa mahram baru lari ke sini. Ibu mertua termasuk mahram. Sehingga dalam bab yang membatalkan wudhu, ibu mertua tidak termasuk. Karena dalam yang membatalkan wudhu, dalam bab kembali lagi ke hal-hal yang membatalkan wudhu berarti. Betul bab setunggal. Ya, perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Coba apa saja Pak? Yang bawah mungkin 1, 2, iya. Terus yang kedua, yang kelima mungkin yang terakhir, yang menyentuh wanita yang keberapa itu, nomor berapa? Menyentuh wanita ajnabiyah. Kalau nggak nomor 4, nomor 5, nomor 4 kalau salah. Terus ya nomornya aja, langsung nomor 4.
Yang keempat nggak ada nomornya. Iya. Ya, yang ketiga hilangnya akal. Yang keempat nah ini dia. Nah, berarti itu di situ. Iya. Berarti ini pakai ini Pak Arif. Jadi mertua adalah mahram, sedangkan yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh wanita ajnabiyah alias wanita yang bukan mahram. Dalam bab yang membatalkan wudhu itu ada 5. Berarti selain 5 ini tidak membatalkan wudhu. 5 hal tadi. Yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Kemudian yang kedua tidur yang tidak menempati tempat duduknya alias tidur dalam kondisi tidak duduk. Yang ketiga hilangnya akal sebab gila, mabuk dan sebagainya. Kemudian yang keempat menyentuh wanita yang bukan mahram atau wanita lain. Berarti mananya kalau mahram tidak membatalkan wudhu. Istri bukan mahram sehingga kalau disentuh membatalkan wudhu. Istri bukan mahram. Nanti kita akan tahu di sini siapakah mahram yang seandainya disentuh tidak membatalkan wudhu. Dan istri tidak termasuk di sini. Karena istri itu orang lain. Kalau bukan orang lain tidak boleh dinikahi. Gitu. Iya. Iya. Ya, begitu. Ya kalau sama istri ibadahnya bukan menjaga wudhu, ibadah hal lain yaitu menyenangkan istri dan sebagainya. Nanti mau disentuh nggak mau, ini dalam menjaga wudhu itu suatu anugerah tersendiri. Membahagian istri, bermuasyarah dengan baik dengan istri itu juga suatu perintah tersendiri. Sehingga ya dilihat momennya. Kalau momennya sedang dengan istri ya kita melakukan perintah Allah yang berkaitan dengan istri yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, menggauli dengan baik. Nanti kalau nggak sama istri ya dengan pakai amalan menjaga wudhu dan sebagainya. Begitu. Iya. Mau tidur wudhu. Adapun nanti ketika tidur kok sentuhan ada sebagainya lagi urusan lain. Yang penting mau tidur wudhu. Mau tidur wudhu. Adapun nanti ketika tidur kok sentuhan batal ya wis. Yang penting tadi sudah wudhu. Nggih. Pun jelas Pak Arif. Nggih. Jadi kalau ada orang tanya, ini ibaratnya yang mengatakan mertua tidak batal mana ini? Maka suruh buka hal-hal yang membatalkan wudhu. Dalam bab yang membatalkan wudhu, di mertua tidak termasuk, menyentuh mertua tidak termasuk karena mertua termasuk mahram. Gitu. Sekarang halaman 113 mengenai hukum melamar atau mengutarakan kata-kata ingin menikahi. Melamar itu ya sebenarnya ungkapan kata-kata ingin menikahi. Kemudian musonef melalui menerangkan tentang mempersunting halaman 113 bawah. 113 bawah ya. Kemudian musonef memulai menerangkan tentang mempersunting. Kalau bahasa Arabnya khitbah namanya. Lafadz khitbah dengan dibaca kasroh huruf khoknya khitbah adalah memintanya
meminta seorang wanita atau mengajaknya si pelamar dari seorang wanita yang dilamar untuk menikah. Kata-kata yuk kita nikah ini termasuk khitbah, lamar. Musyawarah berkata pihak khotib orang yang melamar tidak boleh secara terang-terangan, sekarang hukum melamar. Karena melamar itu tidak semuanya diperbolehkan. Ada melamar yang diperbolehkan, ada melamar yang tidak dibolehkan. Tidak semua wanita terus boleh kita ajak nikahi. Kemudian dalam ungkapan melamar itu sendiri ini ada dua. Ada kalanya secara jelas, namanya soreh. Ya. Kalau secara jelas namanya apa? Soreh. Kemudian ada secara kinayah, sindiran. Jaga dirimu baik-baik, jangan sampai dicolek-colek orang lain ya. Nah, ini kadang-kadang makna ini untuk supaya nanti mau saya nikahi kamu jangan sampai kesamber orang lain. Nah, berarti namanya sindiran. Kalau yang secara langsung, ya nanti di sini ada. Kemudian dalam melamar yang pertama ini tidak boleh melamar seorang wanita dalam masa iddah dengan terang-terangan, dengan kata-kata yang secara jelas. Yuk nikah yuk, kamu mau nikah dengan saya enggak? Ini ungkapan yang jelas. Ya. Lah kata-kata ini kalau dilontarkan, disampaikan kepada seorang wanita yang dalam masa iddah, masa penantian, baik iddah sebab meninggalnya suaminya atau sebab dicerai, baik cerainya itu tolak bain atau tolak roj'i, selagi dalam masa penantian iddah, nanti kita akan bahas masa penantiannya seorang wanita itu berapa. Nah ini selagi dalam masa iddah, maka seorang laki-laki tidak boleh mengungkapkan ingin menikahinya dengan terang-terangan dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Janda melamar janda ini kalau dalam masa iddah tidak boleh dengan terang-terangan. Mau enggak kamu nikah dengan saya? Ini hukumnya tidak boleh, haram. Di sini wat tasrih, adapun batasan dianggap terang-terangan. Halaman 114 sudah kita baliknya. Adapun batasan dianggap terang-terangan atau ungkapan ingin menikahi dengan secara jelas, yaitu suatu ungkapan yang memutuskan atau menyatakan rasa cinta keinginan untuk menikah. Ada kata-kata nikah pokoknya. Seperti ucapan terhadap perempuan yang masih dalam masa iddah, saya ingin menikahimu. Kata-kata saya ingin menikahimu ataupun ayo kita nikah yuk. Kamu kan sekarang sudah nggak punya suami, ayo kita nikah. Nah ini kalau dalam masa iddah maka hukumnya tidak boleh. Kemudian jika perempuan yang melakukan iddah itu bukan karena tolak roj'i, tapi ataupun tolak bain atau ditinggal wafat suaminya, maka pihak pelamar boleh mengungkapkan lamarnya dengan sindiran. Tapi kalau dengan sindiran itu boleh nanti, jaga dirimu, jangan sampai ada orang lain yang ini berarti ini ungkapan supaya tidak disambar orang lain sampai masa iddah. Kemudian nanti setelah masa iddah habis baru diperjelas lagi, baru boleh. Kemudian di sini batasan dikatakan kata-kata sindiran adalah suatu ungkapan yang sifatnya tidak terang-terangan menyatakan rasa cinta keinginan untuk menikah, tetapi hanya mengandung perasaan cinta. Seperti ucapan si pelamar kepada seorang perempuan, banyak sekali orang yang senang atau cinta padamu, termasuk saya, maksudnya gitu.
wih kamu sekarang tenang aja, jangan sedih, masih ada saya. Nah, ini juga ungkapan sindiran. Intinya yang di situ hanya sekedar untuk menjaga dia supaya tidak berpaling kepada orang lain. Tapi kalau langsung ada kata-kata yuk kita nikah, nah ini namanya soreh. Ini hukum melamar kepada seorang janda ya. Jadi hukum melamar atau ingin menikahi seorang janda kalau dalam masa iddah maka tidak boleh secara terang-terangan, dengan disindir-sindir saja. Adapun perempuan yang sunyi dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, perawan, dan sepi dari lamaran orang lain, karena tidak boleh mencerobot, termasuk haram hukum menyerobot lamarannya orang lain yang di situ belum diputusi, diterima atau tidak. Ya. Jadi keroyokan lamaran ini nanti tidak boleh. Ya. Sehingga kalau seorang wanita itu sepi dari hal-hal itu, adapun perempuan yang sunyi dari hal-hal yang menghalangi pernikahan dan dari lamaran yang terdahulu, alias belum ada yang melamar, maka boleh melamarnya, mempersuntingnya secara sindiran atau terang-terangan. Kalau seandainya tidak ada kaitan dengan iddah ataupun belum dilamar oleh orang lain, maka boleh melamar seorang wanita baik dengan terang-terangan atau secara sindiran. Ini hukum melamar. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, penantiannya sudah selesai, misalnya ditinggal mati, seorang wanita ditinggal mati, maka iddahnya 4 bulan 10 hari ya. Kalau tidak hamil. Kalau hamil sampai melahirkan. Seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka penantian boleh nikah lagi. Kalau kondisi hamil maka sampai melahirkan. Kalau tidak hamil maka 4 bulan 10 hari. Jadi setelah kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari, bagi orang lain tidak boleh mengungkapkan ingin menikahi dengan terang-terangan. Tapi kalau sudah lewat 4 bulan 10 hari boleh. Kemudian ini pembahasan kemarin yang kita bahas mengenai wali. Ada wali musbir namanya, wali yang secara diam-diam boleh menikahkan mauliyahnya, orang di bawah kekuasaannya. Yaitu kemarin khusus orang tua, bapak kandung dan kakek. Kakek pun itu kalau tidak ada bapak. Halaman 115 bagian atas, kita tengok di situ. Seorang wanita di sini ada 2 macam. Dalam suatu pernikahan wanita itu ada 2 macam. Yang pertama janda, yang kedua gadis. Dianggap janda dalam hukum pernikahan ini yaitu perempuan yang telah hilang kegadisannya, keperawanannya sebab sebuah hubungan jima, hubungan badan, baik halal ataupun haram. Kalau sudah pernah kumpul, baik kumpulnya dalam keadaan halal atau haram, maka itu dianggap janda. Sedangkan gadis, yang dianggap gadis ialah sebaliknya. Sehingga walaupun hilang keperawanan, tapi kalau tidak sebab jima, tidak sebab hubungan badan, sebab hal-hal lain seperti kemarin mungkin kena sepeda dan sebagainya, perawannya hilang bukan sebab hubungan, maka dalam pernikahan masih dianggap seorang perawan, masih dianggap gadis, karena kaitannya dengan masalah tadi itu, yaitu ada wali-wali. Dari rangkaian wali itu yang boleh menikahkan secara diam-diam tanpa memberitahu.
Ya, di sini pihak ayah atau kakek ketika tidak ada ayah sama sekali, atau ada tapi ayahnya gila, tidak ahli, boleh memaksanya atau memaksa seorang perawan untuk menikah. Diam-diam, "Nduk, kowe wis tak nikahkan." Ini seorang bapak atau seorang kakek tatkala tidak ada ayah, ini boleh dan sah, ya. Tapi ada syaratnya. Di sini ada 2 syarat, beberapa syarat dalam memaksa, yaitu yang pertama, perempuan yang akan dijodohkan belum pernah dijima kubulnya atau farjinya. Seperti tadi, berarti betul-betul masih perawan yang tidak hilang sebab dikumpuli tadi. Belum pernah dikumpuli baik dalam keadaan halal ataupun haram. Kemudian yang kedua, hendak dinikahkan dengan calon suami yang sederajat serta dengan mas kawin yang pantas baginya dan berupa mata uang negaranya. Kalau di Indonesia berarti pakai rupiah. Jadi syaratnya perempuannya memang betul-betul masih perawan dari segi belum pernah dikumpuli sama sekali. Yang kedua, calon suaminya atau suaminya yang dinikahkan itu sederajat. Nah, dianggap sederajat, yang pertama adalah masalah kemerdekaan, sehingga wanita merdeka tidak boleh diam-diam dinikahkan dengan budak tanpa izin. Kemudian yang kedua adalah masalah menjaga diri. Wanita baik-baik tidak dianggap sederajat jika dinikahkan dengan laki-laki yang fasik atau laki-laki yang buruk. Sehingga misalnya santri wati diam-diam dinikahkan dengan preman tanpa izin, maka ini tidak sah karena tidak sederajat, tidak sederajat. Tapi kalau santri putri diam-diam dinikahkan dengan santri putra tanpa izin ataupun dengan dipaksa, ini boleh, walaupun anaknya tidak setuju. Kalau bapaknya yang menikahkan maka sah, karena seorang ayah berhak memaksa, punya hak maksa dalam menikahkan putrinya. Ini syarat untuk gadis yang perawan. Kemudian adapun yang sudah janda, sedangkan pada perempuan janda maka tidak boleh atau tidak berhak bagi walinya menikahkan janda tersebut kecuali setelah adanya izin secara lafaz. Secara lafaz. Dan itu kalau memang si janda sudah dalam kondisi balik. Sehingga kalau jandanya itu belum balik, misalnya istrinya masih kecil, umur 7 tahun, belum balik, kemudian dicerai lagi, berarti kan statusnya janda. Sudah dikumpuli dan dicerai, berarti kan janda, tapi jandanya masih kecil. Ini kalau seandainya mau orang tuanya mau menikahkan kedua kalinya, harus nunggu balik. Harus nunggu balik. Karena wali kalau mau menikahkan anaknya yang sudah janda alias yang sudah pernah dikumpuli, maka harus dengan izin secara ucapan, tidak cukup diam tok. Berbeda dengan perawan. Kalau perawan diamnya iyanya kan. Sehingga di sini sedangkan pada perempuan janda maka tidak boleh berhak bagi walinya menikahkan janda tersebut kecuali setelah ia balik dewasa dan memberi izin dengan ucapan. Tidak cukup dengan sikap diam. Ya, maksudnya si janda betul-betul mengatakan iya. Ucapannya si janda iya, iyanya janda. Ya, kalau dia bilang ya, berarti gimana Nduk? Tak nikahkan lagi ya. Iya. Nah,
Tapi kalau gimana dong tak nikahkan lagi ya diem aja, berarti kalau untuk janda tidak dianggap iya. Untuk janda tidak dianggap iya. Si ya, untuk janda tidak bisa. Kalau mazhab kita tidak ada pembagian masalah syarat harus ada wali khusus untuk yang perawan, tidak ada. Jadi untuk mazhab kita dalam pernikahan syaratnya harus mencakup ada wali, ada 2 saksi, ada mempelai laki-laki. Ini harus ada dalam satu majelis. Yang mana ini? Ya. Ya, Pak D itu kan paman. Tapi yang dari bapak, semua dari arah bapak. Pak D atau Pak Le, paman itu mencakup Pak D dan Pak Le. Ya. Paman itu bisa, paman kan bahasa Indonesia yang mencakup Pak Le ya Pak D. Ya, ini satu saja ini yang bukan mahram tapi dia bisa jadi wali, yaitu anaknya paman. Anaknya paman namanya sepupu berarti. Ya. Ya. Itu pun tatkala ini kan urutan loh. Kemarin sering sampaikan wali itu urutan. Kalau nggak ada semua keluarga mati kecuali sepupunya, kena tsunami kecuali sepupunya, maka sepupunya dia berhak menjadi wali. Ya, berhak jadi wali begitu. Kalau bapak masih ada maka semuanya tidak berhak. Kalau seandainya diserahkan namanya wali wakil, bukan wali nasab. Wali wakil nanti jadi. Biasa juga. Kalau wakil kan nggak harus dengan saudara, diwakilkan orang lain pun juga boleh. Bapak mewakilkan kiai, ya kan? Sehingga kalau di sini itu biasanya wali wakil. Orang tua mewakilkan kepada kiai untuk menikahkan putrinya, gitu. Sudah masalah wali pernikahan. Nah, sekarang mahram, baru kita membahas mahram. Siapakah wanita-wanita yang tidak batal kalau kita sentuh? Kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu, siapakah dia? Di sini pasal. Adapun para wanita yang haram dinikah, menurut nas ayat Al-Quran ada 14 orang. Nas Al-Quran ada 14 orang. Cuma nanti yang satu itu hanya dari segi haram dinikahi tatkala masih menikahi saudaranya. Karena nanti yang satu itu ipar, mahramnya tidak selamanya. Haram dinikahinya tidak selamanya. Hanya tatkala masih dalam kondisi nikah dengan saudaranya. Sehingga kalau sudah cerai dengan saudaranya, ipar boleh maju. Sehingga ada istilah naik ranjang, turun ranjang. Nah, itu. Kemudian dari 14 itu 7 orang sebab jalur nasab. 7 orang sebab jalur nasab. Yang pertama ibu ke atas, ibunya ibu, nenek terus sampai buyut, omah, nah, itu semuanya mahram. Yang kedua anak perempuan sampai ke bawah, anaknya anak cucu sampai cicit, semuanya mahram. Kemudian sekarang kalau anak-anak hasil zina, ini mahramnya dengan siapa ya? Dengan ibunya atau dengan bapaknya atau dengan keduanya? Nah, di sini kita tengok halaman 116 mengenai hukum anak zina itu mahram dengan siapa ini?
Adapun orang yang tercipta dari air sperma hasil zinanya seseorang, maka menurut kaul sah seseorang boleh menikahi hasilnya sendiri. Berarti maknanya tidak mahram dengan bapaknya, ya. Tidak mahram dengan bapaknya, sehingga boleh dinikahi walaupun hukumnya makruh. Baik ketika zinanya ibunya itu secara sukarela, pasrah ataupun tidak. Baik perempuan yang dizinai itu orang yang taat menghendaki alias suka sama suka dalam melakukan zina atau tidak, misalnya wanita yang diperkosa. Adapun bagi perempuan tidak halal menikahi anak laki-lakinya sendiri dari hasil perzinaan. Berarti anak zina mahramnya hanya kepada ibunya. Kepada bapaknya statusnya seperti orang lain. Sehingga bapaknya sendiri boleh menikahi walaupun makruh. Dalam hal ini aja seperti itu, apalagi dalam hal-hal yang lain, menyentuh, menikahinya aja boleh. Apalagi menyentuh, maka dihukumi seperti orang lain. Maka ketika menikahkan juga tidak termasuk jadi walinya itu bapak zina. Adapun setelah zina, setelah hamil kemudian ibunya dinikahi, nanti statusnya anaknya itu mahramnya itu sebab anak tiri bukan anak kandung. Statusnya anak tiri. Walaupun dia itu jelas-jelas ya hamil duluan baru nikah, maka nanti anaknya itu statusnya bukan anak kandung bagi bapaknya, tapi anak tiri. Statusnya anak tiri, sehingga tetap tidak boleh jadi wali. Nah ya itu dia, jadinya anak tiri. Ya, karena dikatakan anak kandung itu kalau dari pernikahan yang sah. Ya kan zina. Kan dia hamil duluan. Kecuali nikah dulu baru hamil. Kalau ini kan hamil dulu baru nikah. Itu statusnya ya itu kalau seandainya dikasih tahu pun apakah tetap dihitung anak kandung kalau dalam negara? Seandainya dikasih tahu, itu kadang-kadang kan untuk supaya disembunyikan sehingga diakui bahwa hamilnya setelah pernikahan. Kalau seandainya memang dikasih tahu ini hamilnya sebelum pernikahan, kalau dalam negara apa tetap dihitung anak kandung? Jadi anak kandung. Yang penting lahir dalam kondisi sudah pernikahan, lahir dalam kondisi sudah bapak dan ibunya menikah, itu sudah jadi anak kandung. Kalau dalam kan seperti itu. Tapi kan mosok akad nikahnya seminggu yang lalu kemudian langsung lahirnya lah, itu juga tidak mempengaruhi atas dasar jadi anak kandung. Ya, maksudnya kalau menurut negara apakah kadang-kadang kan enggak melihat tanggal nikah dengan tanggal lahirnya. Surat lahirnya dibuat mundur. Ya, tidak berat jadi wali. Ya, jalannya jangan dia yang ngakotin, diserahkan kepada wakil, pura-pura jadi wakil. Pura-pura jadi wakil. Tidak boleh.
Tapi rata-rata biasanya mesti diwakilkan. Kalau itu biasanya jarang sekali, kecuali kalau ulama besar mungkin langsung bapaknya sendiri yang jadi wali. Tapi kalau di luar-luar itu biasanya langsung KUA kan, KUA berarti kan jadinya wakil. Jarang sekali orang biasa tahu-tahu mengungkapkan menikahkan langsung anaknya, itu jarang sekali, mesti KUA. Lah ini sudah sebuah jalan keluar untuk menutupi kan. Sudah jelas ya. Intinya anak zina tidak mahram dengan bapaknya. Seandainya nanti dinikahi, mahramnya jadi mahram anak tiri kalau dari segi agama ini. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan, baik seayah, seibu saja atau seibu saja atau sebapak saja, pokoknya saudara baik sekandung, saudara wanita baik sekandung, sebapak, seibu, semuanya mahram. Kemudian yang keempat, saudara perempuannya ibu alias bibi, bibi dari ibu, baik mbaknya ibu ataupun bule atau bude, pupuh, pupuh. Kemudian yang kelima, saudara perempuan ayah, bibi dari ayah, bibi dari ibu, bibi dari ayah, semuanya mahram. Kemudian yang keenam, anak perempuan saudara laki-laki, keponakan. Keponakan. Kemudian yang ketujuh, keponakan dari saudara laki-laki. Kalau yang ketujuh, keponakan dari saudara wanita. Inilah 7 yang mahram sebab nasab. Yang pertama ibu ke atas, yang kedua anak ke bawah, yang ketiga saudara perempuan, yang keempat bibi dari ibu, yang kelima bibi dari bapak, yang keenam anak saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, yang ketujuh keponakan dari saudara wanita. Nah selain ini termasuk sepupu kan nggak termasuk ini, sehingga sepupu tidak termasuk mahram. Ya. Sepupu tidak termasuk mahram. Ya, sepupu itu anaknya paman. Sepupu itu termasuk bisa jadi wali tapi tidak termasuk mahram. Ini 7. Kemudian sekarang 2 sebab persusuan, halaman 117 ada sebab persusuan. Mungkin zaman sekarang sudah gak ada ya, tetangga nyusui tetangga. Kalau zaman dulu mungkin masih dipomong dulure, disusoni. Nah, tidak malah, itu namanya sepupu. Sepupu. Bahkan boleh dinikahi. Sepupu. Ya, seperti di sini kan banyak yang antar sepupu menikah, gus-gusnya banyak juga. Kemudian ini ada 2 sebab persusuan. Yang pertama yaitu wanita yang menyusui itu sendiri. Kemudian yang kedua saudara sepersusuan, saudara sepersusuan. Sehingga kalau kita pernah menyusu kepada seorang wanita dulu ketika masih kecil, maka kita mahram dengan wanita tersebut, walaupun wanita tersebut adalah orang lain. Ya. Kemudian anak-anaknya atau siapa saja yang pernah menyusu kepada dia itu juga jadi mahram kita. Ya. Ada kurir tukang nyusui anak. Nah, nanti semua anak-anaknya yang pernah disusui sesama mereka semua jadi mahram sepersusuan namanya. Kalau secara realnya, kalau ini secara umum. Kalau secara realnya misalnya saya pernah nyusu kepada Pak Sutris misalnya. Maka saya dengan Pak Sutris mahram dan semua mahramnya Pak Sutris mahram juga dengan saya. Ya. Anaknya terus siapanya.
Bahkan suaminya Pak Sutris misalnya, itu mahram juga dengan saya. Tapi kalau Pak Sutris dengan saya, hanya saya dan anak-anak saya saja nantinya. Ya. Kalau Pak Sutris terhadap saya, mahramnya hanya saya dan anak-anak saja. Jadi saya wanita ya, Pak Sutris ibu-ibu, saya wanita, ataupun saya laki-laki, Pak Sutris ibu-ibu, saya nyusu dengan Pak Sutris, maka saya dengan Pak Sutris jadi mahram, walaupun Pak Sutris orang lain, dan semua mahramnya Pak Sutris, anaknya, bibinya, pamannya tadi semua jadi mahram saya juga. Ya sebab bersusuan. Tapi kalau untuk Pak Sutris kepada saya, hanya saya dan anak-anak saya saja nantinya, tidak menyebar kemana-mana. Bapak saya, saudara saya, bibi saya tidak jadi mahramnya Pak Sutris, hanya saya dan anak-anak saya, terbatas. Kalau dari Pak Sutris ke saya terbatas, tapi kalau dari saya ke Pak Sutris banyak. Sekarang mahram sebab pernikahan. Nah, ini dia terakhir yang bawah sendiri. Yaitu ada 4. Dan yang 4 yakni wanita-wanita yang haram dinikahi menurut nas, yaitu sebab ada hubungan musyaharah atau mertua pernikahan. 1, ibunya istri alias mertua sampai ke atas, sehingga neneknya istri juga termasuk mahram, terus sampai ke atas, baik jalur nasab atau jalur persusuan. Baik anaknya itu yang kita nikahi sudah dikumpuli atau tidak, dengan akad saja mertua sudah otomatis langsung jadi mahram. Nah, gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anak tiri, yakni anak perempuannya si istri, tapi ini syaratnya jika si istri sudah pernah dijima, ya, dapat janda punya anak, dengan anaknya si janda bisa mahram kalau si jandanya sudah dikumpuli. Sehingga kalau belum dikumpuli kok pindah ke anaknya, boleh aja. Tapi kalau sudah dikumpuli tidak boleh. Kemudian antar mereka tidak. Antar anak tiri tidak termasuk mahram. Sehingga bapak dengan ibu nikah, anaknya dengan anaknya nikah bareng-bareng ngirit boleh. Ngirit barengan. Nanti kalau sudah nikah semua jadi mahram semua itu. Yo ibu tiri, yo mertua, yo bapak tiri, yo mertua. Kemudian yang ketiga, termasuk yang tidak mahram itu antar besan. Antar besan itu tidak mahram. Kemudian yang ketiga ini yang termasuk mahram sebab pernikahan, yaitu istrinya ayah atau ibu tiri sampai terus ke atas. Duda dapat perawan misalnya, duda dapat perawan, maka anaknya si duda jadi mahram secara otomatis. Nah, kalau anaknya si duda kepada istrinya si duda yang baru, ibu tiri, secara otomatis. Nah, tatkala ayah nikah maka langsung otomatis jadi ibu tiri mahram. Berbeda dengan anak tirinya si janda. Kalau anak tirinya si janda jadi mahramnya si laki-laki, kalau ibunya sudah dikumpuli. Bedanya ini. Kemudian yang keempat, istrinya anak laki-laki sampai terus ke bawah, alias menantu. Istrinya anak laki-laki itu namanya menantu. Menantu mahram. Mantu mahram. Lah, inilah mahram yang selamanya. Ya. Sehingga nggak ada istilah mantan mahram. Mantan mertua boleh, tapi tetap mahram. Ya. Mantan mertua boleh, tapi tetap mahram. Mantan ibu tiri boleh, tapi tetap mahram. Ya.
Ini tadi 7 tambah 2 9 tambah 4 13 masih 1. Nah ini 1 tadi. 1 ini di sini khusus haram dari segi mengumpulkan dalam 1 pernikahan saja. Tapi hukumnya seperti orang lain. Haram dilihat dan sebagainya, yaitu ipar nanti di sini. Dan yang 1 yang ini keharamannya tidak untuk selamanya. Akan tetapi dari arah mengumpulkan saja, yaitu saudara perempuannya istri alias ipar. Mahramnya hanya dari segi tidak boleh dikawini bareng-bareng, sehingga tidak boleh yo mbake yo adike dikawini kabeh, nggak boleh. Kalau sudah dapat mbaknya, adiknya mahram alias haram dinikahi, tapi statusnya seperti orang lain. Berbeda dengan 13 yang tadi. Kalau 13 yang tadi mahram dan bukan orang lain sudah, sehingga kalau dipegang tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang ini mahramnya hanya dari segi tidak boleh dinikahi, sehingga kalau dipegang tetap membatalkan wudhu. Ya, ipar. Tidak mahram. Mahram tapi dari segi tidak boleh dinikahi. Tapi hukumnya seperti orang lain gitu. Batal. Nah, mahramnya dari segi tidak boleh dinikahi. Mahramnya terbatas. Yaitu hanya dari segi tidak boleh dinikahi saja. Nah di sini ada kata, dan yang 1 yang ini keharamannya tidak untuk selamanya, akan tetapi dari arah mengumpulkan saja dalam 1 pernikahan. Ya, yaitu saudara perempuannya istri, maka tidak boleh mengumpulkan menikahi antara istri dan saudara perempuannya yang seayah seibu, dan antara keduanya ada hubungan nasab atau sesuatu, meskipun pihak saudara perempuannya si istri rela untuk dimadu. Tidak boleh dikumpulkan. Mahram tapi dari segi tidak boleh dinikahi. Batal. Mahramnya dari segi mahram itu kan mahramnya dari segi tidak boleh dinikahi saja. Ada katanya saja. Ya, gitu. Sehingga di sini tidak selamanya. Tatkala kita cerai dengan istri, maka itu sudah bukan mahram lagi, bilas bukan mahram lagi. Boleh dinikahi. Sehingga ada istilah naik ranjang turun ranjang itu. Mahramnya hanya kata-kata mahram itu kan meliputi tidak boleh dinikahi, tidak membatalkan wudhu, auratnya punya khusus, maksudnya auratnya tidak seperti wanita lain. Kalau kepada mahram auratnya kan hanya antara pusar dan lutut, sehingga melihat dada, melihat betis tidak masalah kepada mahram. Nah, ini rangkaian mahram itu yang pertama tidak boleh dinikahi, kemudian tetek bengek. Lah yang 13 tadi untuk semuanya. Lah untuk 1 ini sebatas tidak boleh dinikahi tok. Kemudian masalah aurat, masalah menyentuh itu hukumnya seperti orang lain. Kata-kata mahram. Jadi kata-kata mahram itu meliputi beberapa macam hal, termasuk tidak boleh dinikahi, masalah batasan aurat. Istri itu bukan mahram. Istri tidak ada mahram istri. Ya, sudah jadi istri. Jadi halalnya jima itu karena sebuah pernikahan.
bukan masalah mahram atau bukan. Kalau masalah boleh jima atau tidak itu hubungannya dengan dalam sebuah pernikahan. Kalau masalah membatalkan dan tidak atau menikahi lain dengan menjima ya. Kalau syaratnya menjima harus dinikahi dulu. Syaratnya menikahi harus bukan mahram. Gitu. Syaratnya menjima harus sudah dinikahi. Syaratnya nikah harus bukan mahram. Karena kalau mahram nggak boleh dinikahi. Loh nih sih. Ya. Ponakan. Ponakan nikah dengan perempuan lain. Terus istrinya maksudnya? Ya, istrinya itu orang lain, bukan kita. Bahkan istrinya paman itu orang lain. Jadi yang mahram itu pamannya atau bibinya, bukan istrinya. Ini ada. Istrinya paman. Seperti jangan kan istrinya paman, istrinya kakak aja itu kan orang lain. Apalagi istrinya paman yang sudah agak jauh. Ini bibi asli atau bibi? Ya yang anu pamannya, bibinya ini bibi istrinya paman. Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi ini itu memang ada maksud dan fadilah. Biasanya kalau dengan mahram itu tidak ada hasratnya itu ya. Kalau yang normal itu tidak ada hasrat ya. Kalau dengan mahram kok ada hasrat ini enggak normal berarti. Mungkin bisa juga berarti bukan mahram ini jangan-jangan. Mengaku-ngaku mahram tapi kok ada sesuatu lah ini getaran, ini jangan-jangan bukan mahram. Mahram-mahroman. Termasuk tidak boleh mengumpulkan di sini yaitu antara seorang wanita dan bibinya. Tidak boleh mengumpulkan dua istri antara keponakan dan bibinya. Istri pertama seorang wanita, istri kedua bibinya atau keponakannya, ini tidak boleh ya. Mengumpulkan satu istri sebagaimana tadi mengumpulkan dua istri kakak beradik, maka juga tidak boleh mengumpulkan antara dua wanita yang seandainya salah satu di antara mereka itu laki-laki jadi mahram gitu. Seperti bibi dan keponakan. Ini kalau seandainya salah satunya laki-laki kan jadi mahram, maka mengumpulkan kedua istri yang berupa itu tidak boleh. Ya alhamdulillah. Iki bun dong dari nak istri. Istri bukan mahram. Boleh dikumpuli karena sudah dinikahi, bukan sebab mahramnya, sebab sudah dinikahi. Hal lain itu, hal lain. Ya. Syarat mengumpuli harus sudah dinikahi. Syarat dinikahi harus bukan mahram. Sehingga kalau mahram tidak boleh dinikahi, kalau nggak boleh dinikahi apalagi dikumpuli gitu kan. Sedangkan istri boleh dikumpuli berarti bukan mahram. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman, mudahkan kita untuk amal, menjaga kita dari wanita-wanita yang bukan mahram
dari segi larangan-larangan Allah. Kalau kepada istri itu kan bebas sudah. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.